jenis website yang cocok untuk bisnis. Nah, karena selama ini saya banyak membuat website yang peruntukannya untuk bisnis, maka saya memilih ya dua kategori, dua jenis website yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah teman-teman toko online. Di WordPress, Anda bisa membuat toko online dalam waktu 5 menit ya. 5 menit toko online sudah jadi. Sudah jadi. Saya bisa jamin 5 menit toko online Anda sudah jadi dengan menggunakan WordPress dan bisa langsung digunakan ya. Oke, teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman saya, toko online ini kalau kita memiliki ketersediaan pengetahuan tentang cara pembuatannya, kemudian kita sudah terbiasa, 5 menit sudah jadi. Yang kedua, jenis website yang cocok untuk bisnis adalah landing page. Nah, kebanyakan dari semua klien saya, orang menggunakan yang namanya jenis website yang namanya landing page. Kenapa? Landing page ini teman-teman adalah sebuah website yang hanya membahas satu produk mulai dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman mau lihat jenis ataupun contoh landing page ya, saya coba tunjukkan landing page yang saya buat ya. Nah, ini salah satu landing page yang saya buat. Ini adalah landing page dari Klik Digital. Produknya adalah WBS Pro, yaitu aplikasi untuk mengirimkan pesan WhatsApp massal ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kita buat website ini jadi hanya membahas satu produk ini ya, mulai dari apa itu WordPress, mulai dari permasalahan yang dihadapi oleh pengguna WhatsApp, kemudian data statistik, kemudian manfaat penggunaannya, kemudian ada tombol call to action-nya, ada testimoninya, ya ada fitur-fiturnya, ya kan. Ini hanya membahas satu produk saja, ya dari awal sampai dengan akhir teman-teman ya. Nah ini ada banyak testimoninya ya. Kemudian Q&A-nya apa namanya, hal-hal yang sering ditanyakan. Jadi teman-teman dalam satu landing page itu konversinya berlipat-lipat daripada website biasa. Kalau Anda mau menggunakan landing page untuk bisnis, itu gambaran singkat tentang landing page. Nah, nanti kapan waktu kita akan cari kesempatan ya. Kita akan cari kesempatannya membahas tentang landing page ini. Oke, panduan membuat website menggunakan WordPress self-hosting ya. Teman-teman, kalau Anda melihat ataupun Anda mencari di Google, WordPress itu ada yang namanya WordPress gratisan ya, ada juga yang namanya self-hosting. Kadangkala orang bingung dengan dengan WordPress gratisan dan WordPress self-hosting. Nah, yang gratisan itu teman-teman Anda sangat dibatasi dan itu Anda tidak bisa berbuat banyak dengan WordPress gratisan ya. Nah, yang saya akan pandu yang saya akan berikan ke Anda nanti adalah video tentang bagaimana cara kita membuat website ya, bagaimana cara kita membuat website dengan menggunakan self hosting ataupun penyimpanan sendiri ataupun server sendiri yang tidak yang kita bisa mengutak-atik, yang kita bisa menggunakannya sesuka hati kita ya. Mau buat apapun jadi, mau buat website model apapun jadi. Jadi beda ya antara WordPress gratisan sama WordPress yang self hosting. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, Anda harus tetapkan dulu tujuan Anda membuat website. Tujuannya apa? Fungsinya, biar nanti kita bisa tentukan fungsi website nanti seperti apa. Kalau misalnya Anda jualan produk, produk Anda sebanyak apa? Kalau misalnya produk Anda ada lebih dari 10 atau lebih dari 1, maka saran saya Anda menggunakan toko online ya. Karena kenapa? Di toko online itu teman-teman Anda bisa menampilkan katalog produk ya. Anda tampilkan katalog produk, lalu Anda bisa langsung membuat yang namanya tombol checkout. Nah, ini harus jelas dulu, tetapkan tujuan Anda. Kemudian yang kedua adalah Anda siapkan domain. Domain ini sebuah nama yang orang bisa mengaksesnya. Contoh misalnya facebook.com, kemudian instagram.com ya, seperti itu ya. Jadi
Anda siapkan nama domain. Caranya bagaimana? Kita beli nama domain tersebut di penyedia ataupun di provider. Biasanya mereka sudah paketkan dengan hosting. Tapi saran saya Anda boleh beli domain sendiri dan hostingnya pun sendiri. Kemudian setelah nama domainnya Anda sudah beli, sudah siap, maka Anda siapkan juga yang namanya hosting. Saat ini hosting teman-teman tidak terlalu mahal ya. Banyak sekali hosting-hosting yang recommended. Banyak sekali hosting-hosting yang direkomendasikan yang bagus dan tidak terlalu mahal. Anda bisa dapatkan itu, Anda bisa cari promo-promonya, kemudian Anda bisa langsung dapatkan ya. Kemudian yang keempat adalah konsistensi optimasi. Kalau misalnya website Anda itu adalah website statis, berarti yang Anda optimasi adalah tentang on page-nya ya. On page-nya itu adalah teman-teman bisa memeriksa jangan sampai misalnya ada link-link yang error di dalamnya. Kemudian jangan sampai ada script-script yang error, yang bentrok, plugin yang konflik dan sebagainya. Anda harus maintenance website Anda. Kalaupun Anda tidak melakukan update terhadap konten. Nah, apalagi kalau misalnya Anda membuat sebuah website yang kemudian di website tersebut mengupdate konten, yang wajib mengupdate konten, ataupun website yang dinamis ya. Misalnya Anda buat website blog pribadi misalnya, itu memang harus update. Tidak peduli di-update sebulan sekali, tidak masalah. Yang penting itu tetap di-update ya. Jadi membuat website itu kalau misalnya dia websitenya dinamis, teman-teman tidak perlu harus setiap hari. Google itu lebih suka dengan website yang konsisten seminggu sekali daripada kita upload 10 postingan dalam sehari kemudian kita libur dalam sebulan. Jadi konsistensi dalam mengoptimasi website itu sangat perlu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke video pembuatan website. Silakan teman-teman siapkan kopinya dulu, siapkan cemilannya dulu. Kita akan masuk ke video panduan pembuatan website.